rekan trader dan sahabat-sahabat profit di seluruh Indonesia. Apa kabar? Ketemu lagi nih dengan Endo Chai. Kali ini kita mau bahas tentang materi ya. Nah, sebelum teman-teman menyaksikan video atau materi berikut, siapkan beberapa hal berikut. Yang pertama, saksikan video ini di laptop supaya gambar dan teksnya lebih jelas. Yang kedua, siapkan alat tulis supaya teman-teman bisa mencatat apa-apa saja yang Endo sampaikan. Walaupun materi ini Endo akan bagikan secara gratis, tetapi alangkah baiknya teman-teman bisa mencatat ya. Yang ketiga, saksikan video ini secara utuh, lengkap ya. Jangan sampai dipotong-potong atau di skip-skip ya. Terutama iklannya tuh jangan di skip. Supaya Andrew lebih semangat bikin video-video edukasi yang lebih baik, lebih berbobot di kemudian hari. Yang terakhir jangan lupa juga teman-teman pakai headset ya untuk mendengarkan video ini supaya kualitas audio suara Andrew lebih jelas ya. Ya, bagaimana lengkapnya? Andrew akan bahas materi tentang moving average ya. Nah, seperti teman-teman tahu, moving average ini merupakan salah satu indikator standar. Dia merupakan indikator yang Endo katakan wajib ya buat pemula. Jadi Endo mulai aja. Teman-teman lihat ya di paragraf pertama, moving average atau biasa disingkat dengan MA adalah indikator standar ya. Dia banyak digunakan oleh sebagian besar trader forex untuk menentukan sebuah tren. Sebelum trader memasang indikator-indikator yang beragam, yang custom juga, atau aplikasi trading forex, biasanya awal dan permulaan yang dipasang adalah indikator MA. Jadi ini Andrew bilang ini adalah indikator wajib. Nah, ya, apalagi ini indikator gratis ya. Dia sudah ada di dalam MetaTrader 4. Bagaimana cara menghitung moving average? Moving average dihitung berdasarkan nilai rata-rata pergerakan pair. Nilai rata-rata bisa diambil dari harga tertinggi, terendah, pembukaan, penutupan, ataupun harga tengah. Sekarang indikator MA boleh dibilang syarat dalam suatu aplikasi trading online. Anda tidak perlu susah-susah menghitung, tinggal Anda pasang saja. Enak ya? Memahami arti indikator moving average relatif sangat-sangat mudah ya. Apabila sekarang berada di bawah harga, sekarang berada di bawah garis moving average, maka trennya adalah turun. Apabila harga sekarang berada di atas garis moving average, maka trennya adalah naik. Begitu mudah dan simple. Ini Andrew jelasin dari sisi yang dasarnya dulu. Nanti kalau yang lanjutan tentu ada lagi ya. Tapi ini dasarnya dulu Andrew jelasin. Nah, teman-teman lihat di gambar ini ya. Jadi selama garis MA-nya di bawah dari candlestick, itu trennya berarti bullish. Nah, tapi kalau misalnya nanti harga udah tembus ke bawah, yang merah ini ditembus ke bawah, berada di bawah dari garis MA, itu berarti trennya bearish. Begitu cara pakai, cara pakai dasarnya begitu ya. Di atas adalah contoh di mana tren sedang naik atau bullish. Cara mudah membacanya adalah grafik candle terletak di atas garis moving average. Nilai 10 SMA artinya simple moving average dengan periode 10 dihitung dari rata-rata 10 nilai sebelumnya. Nah, untuk yang hourly, biasa juga banyak trader yang tanya sama Andrew untuk hourly itu berapa periode yang paling cocok. Andrew jawab untuk hourly adalah 24. Mengapa 24? Karena dalam satu hari itu ada 24 jam. Jadi Andrew selalu pakai untuk periode 24 untuk trading hourly. Jadi bisa disetting ya. Dalam contoh ini memang 10, tapi Andrew biasa pakai 24.
Dalam kenyataannya tidak ada yang sempurna mengenai suatu indikator. Terkadang ada riak candle yang bergerak ke atas atau ke bawah garis. Hal inilah yang sebagian besar trader akan bereaksi terlalu cepat sebagai tanda akan ada perubahan tren. Tetapi sekali lagi, apakah ini sudah pasti akan terjadi perubahan? Dalam situasi di mana terdapat berita-berita fundamental yang sedang dirilis, sangat memungkinkan bahwa candle akan bergerak melawan tren. Berikut adalah contoh moving average bearish atau turun. Jadi ini adalah contoh di mana market sedang bearish ya. Jadi teman-teman lihat ini garis moving average-nya berada di atas dari candlestick ya. Ini contohnya. Kalau yang tadi di halaman pertama itu adalah contoh untuk bullish, sementara ini adalah contoh untuk bearish. Pada situasi seperti ini, hendaklah kita mau untuk berusaha bersusah payah sedikit. Coba lihat berita, apakah barusan ada berita yang sedang dirilis. Lihat bobot berita tersebut, seberapa potensi berita tersebut akan merubah tren. Jadi selain kita dalam trading itu, selain kita perhatikan dari indikator, tetapi yang paling penting adalah kita juga harus memperhatikan analisa fundamental. Karena jika analisa fundamental dan teknikal berlawanan, maka yang harus kita ikuti adalah analisa fundamental. Karena analisa fundamental adalah analisa yang berdasarkan dari berita atau sebab dari mengapa harga naik atau mengapa harga turun. Jadi harga atau berita analisa fundamental lah yang paling penting ya. Nah, ini kelanjutannya dari gambar di atas. Ternyata harga kembali bergerak turun. Jadi reaksi di atas hanyalah sementara karena ada berita yang mempengaruhi pergerakan. Jadi dalam kita melakukan transaksi, kita pertama harus follow trend ya. Artinya kalau memang trennya itu sedang bearish, kita jangan pernah ambil posisi bullish. Kalaupun harga naik, mungkin naiknya hanya sedikit, habis itu dia akan melanjutkan tren besar ya. Dalam contoh di sini adalah dia akan melanjutkan penurunannya, walaupun ada kenaikan sedikit, tetapi tetap dia akan kembali ke jalan yang benar. Maksudnya ke jalan yang sesuai tren gitu ya. Nah, sedikit trik untuk menganalisa dan kondisi seperti di atas adalah dengan menggabungkan beberapa MA, yaitu seperti yang umum digunakan oleh para trader adalah menggunakan faster MA dan slower MA. Faster MA memiliki periode yang lebih kecil daripada slower MA. Sesuai dengan bahasan faster MA, jadi faster MA itu memiliki periode yang lebih kecil, akan bereaksi lebih cepat daripada slower MA. Dan untuk mendapatkan prediksi arah tren yang lebih sempurna, maka tren naik garis faster MA di atas garis slower MA. Tren turun garis faster MA di bawah garis slower MA. Dalam gambar di sini, ya, kalau yang warna biru, garis yang biru itu disebut dengan MA10. Lalu yang oranye itu adalah MA20. Dengan menggabungkan dua MA ini, diharapkan bisa memberikan ketenangan trader dalam menyikapi apabila terjadi riak-riak pergerakan candle. Melihat dari karakteristik formula indikator moving average, maka indikator ini dikategorikan dalam lagging indikator. Indikator yang relatif lambat ya. Mengapa? Ya karena dihitung berdasarkan nilai yang telah muncul atau terjadi. Jadi lagging indikator bisa membantu kita untuk menentukan tren, namun masih kurang memadai untuk digunakan sebagai tanda untuk membuka posisi. Jadi sekali lagi indikator moving average ini lebih ampuh untuk menentukan tren, bukan sebagai trigger atau untuk pengambilan posisi awal. Ya, sekali lagi tolong digarisbawahi ya. Jadi indikator moving average ini lebih cocok untuk menentukan tren, bukan sebagai trigger atau untuk pengambilan posisi buy atau sell, bukan. Dia lebih ke arah untuk menentukan tren. Jenis indikator moving average terdapat dua jenis MA yang paling sering digunakan, yaitu simple moving average, yang kedua exponential moving average. Perbedaan exponential moving average adalah dengan diberikannya pembobot pada masing-masing nilai, di mana semakin tekanan semakin besar, eksponensial
efek yang terjadi adalah garis yang terbentuk akan bereaksi lebih cepat atau responsif terhadap perubahan harga. Andrew sendiri pribadi lebih condong memakai yang eksponensial karena dia lebih responsif ya. Jadi untuk lihat jelasnya, Andrew lanjut ke bawah. Jadi apabila secara bersamaan Anda akan menempatkan dua jenis MA, yang merah itu adalah eksponensial, yang biru adalah simple. Dengan periode yang sama, maka hal ini MA 30 sama dengan faster MA dan SMA 30 sama dengan slower MA. Bagaimana cara menentukan perubahan tren dengan moving average? Seperti pada artikel sebelumnya, Andrew sering upload di website Andrew. Indikator moving average sangat favorit digunakan oleh trader untuk menentukan arah atau tren suatu pair forex. Sekarang mari kita pelajari bagaimana moving average dapat memberikan tanda bahwa telah terjadi sesuatu pembalikan tren. Pembalikan tren sangat berpotensi terjadi saat terjadi cross atau persilangan antara dua garis, MA yang faster dan slower MA. Disebutkan di sini sangat berpotensi, bukan pasti ya. Ingat ini baik-baik. Selalu tunggu sinyal atau tanda-tanda yang menguatkan. Lihat contoh gambar di bawah ini. Dalam analisa di atas digunakan dua simple moving average dengan periode 10 dan 20. Mari kita perhatikan pada kisaran tanggal 28 Mei, 2 Juli, dan 24 Oktober. Terlihat pada tanggal 2 Juli dan 24 Oktober terjadi persilangan. Jadi terjadi perpotongan ya. Dan setelahnya tren berbalik dengan sempurna. Sedangkan pada tanggal 28 Mei terjadi persilangan namun tidak terjadi pembalikan tren ya. Dari 3 contoh kasus persilangan di atas, yang menjadi kunci agar kita menjadi pemenang adalah waktu atau timing. Persilangan adalah tanda bahwa mungkin akan terjadi pembalikan tren, namun tidak selalu. Sekali lagi, indikator ini akurasinya bukan 100%. Dan Andrew sendiri bilang, tidak ada indikator yang memiliki akurasi 100%. Ya. Jadi, apabila kita bereaksi terlalu cepat pada contoh tanggal 28 Mei, maka tentunya kita akan mengalami kesalahan dan kekalahan besar. Sebaliknya, apabila bereaksi terlalu lambat, maka akan mengurangi potensi keuntungan, potensi profitnya berkurang. Dalam beberapa kasus, malah tren sudah berbalik kembali. Jadi di sini timing pemegang peranan yang paling penting. Jadi bagaimana kita bisa memperoleh timing atau disebut dengan sinyal konfirmasi? Caranya adalah dengan menggabungkan dengan indikator lain yang dapat digunakan sebagai tambahan pertimbangan analisa teman-teman. Dan juga seperti yang telah diuraikan dalam artikel sebelumnya bahwa karakter indikator moving average ya, dia adalah lagging indikator kurang tepat apabila digunakan untuk menentukan open posisi. Nah, jadi teman-teman jelas, Andrew ulangi lagi bahwa indikator moving average ini adalah untuk menentukan sebuah tren. Untuk pengambilan posisi, teman-teman bisa kombinasikan dengan indikator Prometer ya. Nah, Prometer nggak ada Andrew bahas dalam video ini, cuma teman-teman bisa langsung searching aja di YouTube Andrew Prometer, itu bisa digabungkan dengan ProMA ya. Dalam situasi tertentu saat pasar bergerak dalam posisi flat atau mendatar, Anda akan menemukan banyak sekali persilangan-persilangan dalam interval waktu yang relatif singkat sebelum pada akhirnya terbentuk tren yang sempurna. Ini contohnya. Ya. Jika Anda mengikuti semua persilangan ini, tentunya Anda akan membuat sekali banyak kesalahan yang merugikan, ya. Nah, bagaimana cara menentukan support dan resisten dengan moving average? Pada artikel sebelumnya belajar indikator MA. Indikator MA sangat favorit digunakan oleh trader untuk menentukan arah atau tren suatu pair forex. Sekarang mari kita pelajari dan lihat bagaimana indikator moving average juga dapat memberikan informasi support dan resisten pada suatu tren. Nah, teman-teman bisa lihat ya. Dari gambar di atas terlihat GBP atau USD sedang dalam tren turun atau bearish dan indikator yang digunakan adalah EMA 10 dan EMA 20.
Pada saat candle memasuki area 10 dan 20, maka harga akan tertarik dan bergerak turun kembali. Pada gambar di atas, lihat pada sekitar pukul 5 sore, jam 7 malam, dan jam 9 malam. Jadi di sini EMA 20 garis orange berfungsi menunjukkan level resisten dari pergerakan harga saat itu. Terlihat setiap kali level resisten tidak berhasil tertembus, harga akan kembali bergerak turun kembali dan terus turun. Nah, bagaimana bila level resisten ini berhasil tertembus atau break? Secara logika, maka tren akan berbalik. Dan jika sebelum terjadi break, maka sudah memiliki open posisi, maka sesaat setelah terjadi break, Anda perlu mempertimbangkan untuk menutup posisi. Ya. Terlihat sekitar pukul 9, harga bergerak menembus level resisten dan terus bergerak naik. Sebaiknya saat itu Anda jangan terlalu cepat mengambil kesimpulan bahwa tren telah berbalik. Tunggu konfirmasi level support yang bisa dilihat exponential moving average. Bagaimana membaca konfirmasi ini? Lihat pada pukul 6, harga bergerak untuk menguji level support. Ternyata harga bergerak naik kembali tidak tertembus. Setelahnya sinyal konfirmasi tren naik sudah semakin sempurna. Anda bisa mempertimbangkan untuk open posisi buy. Saat harga bergerak selanjutnya saat mendekati level support. Dalam analisa technical forex, banyak cara yang bisa digunakan untuk menentukan support dan resisten. Indikator moving average adalah salah satunya. Kelebihan indikator ini adalah sangat mudah dipahami dan sederhana. Nah, sekian pembelajaran atau materi moving average standar yang Andrew ingin sampaikan. Teman-teman tahu ya bahwa profit training juga sudah mengembangkan atau memodifikasi moving average menjadi Pro MA ya. Jadi buat teman-teman tinggal searching aja di YouTube Pro MA Profits itu adalah merupakan indikator custom yang kita sudah modifikasi. Dan cara penggunaannya sama persis dengan moving average yang Andrew sampaikan kali ini, hanya akurasinya jauh lebih baik daripada MA yang standar. Jadi sekian yang Andrew mau sampaikan. Buat teman-teman yang mau materi ini, Andrew akan bagikan hanya dengan harga $10 saja. Tetapi buat teman-teman yang lakukan likes, subscribe, komen, dan share, silakan capture keempat dukungan tersebut lalu emailkan ke profitstraining@gmail.com. Andrew akan bagikan materi WOT ini secara gratis ya. Jadi sampai jumpa di video-video Andrew selanjutnya. Salam profit! Loving, I'm living, so we turn it up.